Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Artinya kita tidak akan pernah bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah sepanjang sifat merusak itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka jauhilah sifat merusak, jauhilah perilaku-perilaku yang sifatnya itu merusak. Apakah merusak diri sendiri, merusak orang lain, ataupun merusak lingkungan hidup kita. Di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18, Allah kembali mengingatkan kita agar kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Di dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha, wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah masing-masing jiwa terhadap apa yang sudah dia lakukan untuk hari esoknya. Ghad di dalam ayat ini oleh para mufassir muktabar itu dimaknai dengan al-akhirah, yaitu kehidupan akhirat. Hari esok yang dimaksud di dalam ayat ini adalah hari esok dalam kehidupan alam akhirat. Allah menyuruh orang-orang yang beriman itu agar bertakwa kepada Allah. Dan Allah juga menyuruh kepada orang-orang beriman yang bertakwa itu agar mereka betul-betul memperhatikan terhadap diri mereka masing-masing, apa sebenarnya yang sudah mereka persiapkan untuk kehidupan akhirat mereka. Kenapa di sini disebut nafsun? Nafsun itu artinya ruh yang masih bersemayam di dalam jasad. Karena yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah kelak dalam kehidupan alam akhirat itu adalah nafsun. Ruh bersama jasad yang pernah hidup di alam dunia, itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah di alam akhirat kelak. Oleh karenanya yang diingatkan oleh Allah itu adalah nafsun. Wal tanzur nafsun, maka hendaklah memperhatikan, melihat, mencermati masing-masing jiwa itu ma qaddamat lighad, terhadap apa-apa yang sudah mereka persiapkan untuk hari esok, untuk kehidupan akhirat mereka. Jangan sampai indahnya dunia membuat kita terperdaya sehingga larut dalam indahnya dunia tanpa sedikit pun kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan alam akhirat kita. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ini, wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa berulang-ulang kali di banyak ayat Al-Quran Allah menyuruh kita agar kita bertakwa kepada Allah?
Hal ini dikarenakan dua hal. Yang pertama, sulit untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, kalaupun kita sudah bertakwa, sulit pula bagi kita menjaga stabilitas ketakwaan yang sudah kita raih itu. Oleh karenanya berulang-ulang Allah mengingatkan kepada kita, wattaqullah, wattaqullah, wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan hanya Allah, Nabi Muhammad SAW pun berulang-ulang menyeru kepada manusia dan umatnya, ya ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta. Wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Kenapa? Karena sulit untuk bisa mendapatkan ketakwaan, dan sulit pula untuk mempertahankan ketakwaan yang sudah kita dapatkan itu. Karena ketakwaan itu tidak terletak pada kupiah. Ketakwaan itu tidak terletak pada baju yang kita kenakan. Ketakwaan itu tidak terletak di rida yang kita pakai. Rasul ditanya, ya Rasulullah, aina taqwa? Di mana ketakwaan itu? Maka Nabi menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam batin ini. Kalau batin kita itu tidak ditempati oleh ketakwaan, maka apapun yang kita lakukan bukanlah pantulan dari ketakwaan. Sehingga kita tidak bisa menilai orang hanya dari sisi luarnya saja. Apalagi sekarang banyak orang yang bisa mencitrakan dirinya seolah-olah dia adalah hamba Allah yang takwa. Namun sesungguhnya hanya Allah lah yang tahu apakah seorang hamba itu benar-benar bertakwa atau pura-pura bertakwa. Karena ketakwaan tidak bisa dilihat dari kupiah yang dipakai. Ketakwaan tidak bisa dilihat dari lilitan sorban yang ada di atas kepala. Ketakwaan tidak bisa dilihat dari gamis yang dipakai. Ketakwaan tidak bisa dilihat berdasarkan atribut-atribut simbolik. Karena ketakwaan itu, kata Nabi, hauna, ada di dalam batin. Sehingga kita perlu untuk menata batin kita, mengelola batin kita, supaya batin kita itu batin yang bersih, batin yang memancarkan iman, yang diwarnai oleh warna ketakwaan. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu betul-betul warna dari realitas iman dan ketakwaan yang ada di dalam batin kita. Oleh karenanya Allah mengulang-ulangi
menyeru agar kita bertakwa kepada Allah. Apa sebenarnya takwa itu? Takwa itu secara lughawiyah diartikan dengan rasa takut. Namun rasa takut yang dimaksud dengan takwa itu bukanlah khauf. Dalam bahasa Arab, khauf itu takut juga. Takwa itu takut juga. Lalu apa bedanya? Kalau khauf itu rasa takut yang menghadirkan keinginan untuk menjauh. Seperti takutnya kita dengan harimau. Itu khauf. Rasa takut yang menghadirkan keinginan untuk menjauh. Kita takut dengan harimau, kemudian kita ingin menjauh dari harimau. Beda dengan takwa. Takwa itu juga artinya takut. Tapi takut yang menghadirkan rasa ingin mendekat. Jadi takwa kepada Allah itu adalah rasa takut kepada Allah yang menghadirkan keinginan untuk mendekat, bertakarrub kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya laksanakanlah semua perintah-perintah Allah, jauhilah pula semua larangan-larangan Allah. Itulah takwa kepada Allah. Kalau masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita laksanakan, padahal tidak ada uzur syar'i yang membuat kita berat untuk melakukannya, maka berarti kita belum takwa. Kalau ada larangan-larangan Allah yang masih kita langgar, itu artinya kita juga belum bertakwa. Karena bertakwa kepada Allah itu artinya takut yang membuat kemudian kita ingin mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekatnya? Dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, diperintahkan untuk memperhatikan apa yang sebenarnya sudah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Jadi Allah itu Maha teliti, Allah itu Maha jeli. Allah itu betul-betul mengetahui apakah dalam hidup kita ini kita sudah mempersiapkan bekal untuk kehidupan alam akhirat atau tidak. Apakah selama ini kita sudah bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk kehidupan alam akhirat atau tidak? Karena dalam realitas kehidupan kita masih sering kita melihat hamba Allah itu menganggap urusan akhirat itu sebagai urusan yang sepele, sehingga bekal untuk kehidupan akhirat itu dipersiapkan ala kadarnya, sambilan, nyambi kalau orang Jawa bilang, ala kadarnya saja. Padahal kita butuh bekal akhirat yang banyak, karena masa perjalanan yang akan kita tempuh untuk sampai ke negeri akhirat itu begitu jauh, begitu panjang waktunya.
Sedangkan kita mau berpergian di alam dunia ini saja butuh bekal yang cukup supaya kita tidak terlunta-lunta di jalan. Konon pula kita harus menempuh perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Butuh bekal yang banyak, butuh kesungguhan. Tidak boleh sambilan. Itu yang diingatkan oleh Allah kepada kita. Karena Allah itu sayang sama kita. Allah tidak menginginkan kita ini nanti susah, terlunta-lunta dalam kehidupan akhirat. Maka berbekallah. Tazawadu fa inna zadit taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Itu yang harus selalu kita ingat.